Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gurungan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto tak menunggu lama menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Ebenezer sebagai Wamenaker. Presiden juga menyerahkan proses hukum Ebenezer kepada aparat penegak hukum. Kosongnya jabatan Wamenaker pasca Ebenezer diberhentikan membuka peluang Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau pergantian posisi di Kabinet Merah Putih. Meski nama pengganti Immanuel Ebenezer belum mengerucut kepada satu orang, diprediksi Prabowo akan segera mengumumkan pengganti Ebenezer. Akankah reshuffle kabinet hanya terjadi pada jabatan Wamenaker atau tertangkapnya Ebenezer menjadi momentum Presiden Prabowo untuk mengocok ulang kabinet Merah Putih yang dipimpinnya? Tim TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Dalam permainan sepak bola, pelatih secara resmi telah menarik pemain yang mencetak gol bunuh diri ke gawang sendiri, Andi Kumala. Bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari pelatih untuk mengganti, apakah akan mengganti the winning team atau hanya pemain yang mencetak gol bunuh diri? Tapi gol bunuh diri kan tidak selamanya berdampak negatif dong terhadap tim itu. Bisa jadi memotivasi untuk bisa menimbulkan gol-gol selanjutnya. Itu dia kan belum tentu cetak gol ke gawang sendiri, belum tentu bisa nggak bisa mencetak gol ke gawang lawan, kan begitu. Nih, ya kan? Kita akan bahas ya di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini mengenai OTT Noel yang akhirnya membuat dia dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker di Kabinet Merah Putih. Apakah akan ada segera penggantinya atau mungkin nih Presiden Prabowo Subianto berpikir untuk mereshuffle kabinetnya? Kita akan bahas dengan analis politik beken yang sudah hadir di studio. Ada Mas Adi Pray, analis politik dari UIN Jakarta, dan juga ada Mas Triandika, analis politik dari Universitas Bakri. Selamat pagi. Mas Andika, Mas Adi. Mbak Kumala pagi. Mau kemana dulu Andi Kumala? Ada beken-beken Mbak Andi Kumala. Mau tanya dulu Mas Adi Pray dan Mas Andika ini pernah nyoba motor Ducati nggak? Nggak nyampe kayaknya. Kita paling hebat naik Supra X. Oke, mungkin catatan Anda dulu nih dari penetapan tersangka OTT Noel yang kemudian tadi kita dengar bersama-sama dari Prasetyo Hadi sudah menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani surat pemberhentian dari Noel. Tanggapan Anda? Ya, saya kira ini sebagai salah satu bentuk keseriusan dan komitmen dari pemerintah. Tidak main-main dengan urusan korupsi. Saya kira Prabowo Subianto sudah berulang kali soal pemberantasan korupsi. Bukan hanya akan dikejar ke Antartika, tapi siapapun dia, terlepas apapun partainya, suku, agama, dan bahkan kalau dia berasal dari partainya sendiri tidak akan dilindungi. Jadi apa yang terjadi pada Wakil Menteri Tenaga Kerja
kemudian kena OTT, dan kemudian dipecat, ini adalah sebagai penebalan bagaimana pemerintah hari ini tak ada toleransi apapun bagi para pembantunya yang melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dan hebatnya lagi, nggak lama setelah itu kemudian diberhentikan dia sebagai posisinya dalam wakil menteri. Inilah yang saya kira layak diapresiasi, karena saya kira kalau kita bicara tentang upaya untuk menjadi bangsa yang besar, pertumbuhan ekonomi itu ingin dicapai, maka persoalan hukum dalam hal ini adalah korupsi, memang harus di atas segala-galanya. Nah, yang kedua bagi saya secara politik, ini kan ngasih pesan ke yang lain, pejabat-pejabat publik, menteri, wakil menteri, kepala badan, dan pejabat publik yang lain. Bahwa Prabowo Subianto di pemerintahannya kali ini akan menindak siapapun kalau dia merugikan negara dan jelas-jelas abuse of power. Oleh karena itu, kalau kita hitung rata-rata secara umum, ini sudah masuk 10 bulan. Bagaimana Prabowo Subianto sudah menjadi presiden, saya tangkap bagaimana penegakan hukum dalam konteks soal korupsi, saya kira memang harus kita apresiasi. Bahkan ada survei yang mengatakan tingkat kepuasan publik soal penindakan terkait dengan korupsi ini kan mencapai 80%. Kejaksaan Agung gaspol, KPK juga mulai gaspol, dan menunjukkan taringnya kepada siapapun yang jelas-jelas merugikan negara. Bagi saya ini pesan sederhana kepada siapapun pejabat publik, sekecil apapun dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, jangan ada tempat bagi mereka di negara ini. Dan itu yang ingin disampaikan oleh negara ini. Mas Adi, yang ditangkap ini relawan loh. Teman dekat mungkin memberikan support full kepada Pak Prabowo. Apakah kemudian ini akan berdampak di peta perpolitikan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri? Saya kira kalau kita mau jujur, 2024 ini peran-peran politik para relawan itu tidak terlampau kelihatan. Yang sangat kelihatan itu adalah peran partai yang tergabung dalam koalisinya Prabowo dan Gibran. Kita lihat resultante sepanjang pemilu 2024, masa kampanye, 75 hari, yang speak up, yang tampil dan mengonsolidasi basis-basis masa di bawah itu adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh partai politik. Agak berbeda memang dengan eranya Pak Jokowi, ada kekuatan partai, relawan juga diekspos sebagai mesin politik untuk mengantarkan pemenangan politik. Tapi di zaman Prabowo Subianto, sorry itu saya katakan, peran-peran relawan itu tidak terlampau tampak, baik yang ada di bawah ataupun exposure pada level elit. Oleh karena itu bagi saya kehilangan relawan, kanan, kiri, ini bukan sesuatu yang harus ditangisi. Prabowo Subianto per hari ini sangat powerful. Hampir semua partai politik menjadi bagian dari koalisi. Itulah yang saya sebut per hari ini, sekalipun PDIP ada di luar kekuasaan, tapi iman politiknya sudah mendukung, Pak. Lalu kehilangan relawan 1, relawan 2, nggak penting, karena yang bisa menentukan keputusan politik strategis di negara kita, eksekutif yang didukung legislatif. Jadi relawan ini adalah outsider yang tidak punya kaki-kaki kekuasaan untuk menentukan arah-arah kebijakan. Makanya agak berbeda dengan dulu, dengan saat ini. Saya menduga, kalaupun toh ini relawan, wakil menteri, kemudian dia kena OTT, ada tersangka, apakah reshuffle atau tidak? Bagi saya nggak penting-penting amat posisi wakil menteri. Karena kita tahu dalam banyak hal, wakil menteri ini hanya sebatas pelengkap penderita sebenarnya. Kecuali yang dijadikan tersangka, kasus korupsi itu adalah menteri. Kebutuhan untuk segera melakukan reshuffle mesti dilakukan. Karena yang menjadi pembantu utama presiden adalah menteri. Wakil menteri ini kan hanya sebatas support system terkait dengan kinerja menteri. Tidak ada kekosongan kekuasaan yang ada di dalamnya. Saya menduga bahwa pemerintah hari ini tidak terlampau gelisah dengan adanya wakil menteri yang dicopot gara-gara ada wakil menteri yang kemudian ditersangkakan oleh KPK. Oke, tidak sepenting itu untuk reshuffle kalau posisi hanya wamen. Tapi sayangnya wamen ini ternyata bisa korupsi gede juga ya. Nah, saya mau ke Mas Andika. Mas Andika, kalau melihat Noel ini kan juga sangat erat kaitannya dengan Pak Jokowi. Dia adalah relawan Jokowi dulunya sebelum menjadi relawan Prabowo Gibran. Apakah kalau kita cocokologi nih ya, apakah ada catatan Anda kaitannya dengan itu? Ya, yang pertama saya melihat tadi memang ini komitmen Pak Prabowo ya, dan narasi pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pemerintahan yang bersih itu sudah digaungkan oleh Pak Prabowo yang saya catat sejak Juli hingga menjelang kemarin hari kemerdekaan. Jadi pesan bahwa bersih-bersih dari praktek korupsi itu sudah lantang disampaikan oleh pemerintah, oleh presiden. Dan saya melihat bahwa kalau dikaitkan dengan reshuffle itu sudah akan pasti terjadi ya. Saya sangat yakin bahwa tinggal masalah waktu saja ini reshuffle yang dilakukan oleh presiden. Tetapi memang mungkin dugaan saya ya menjelang 1 tahun ya, supaya memang siklusnya itu lengkap aja. Tetapi dengan adanya kasus ini akan menambah reason
urgensi untuk melakukan reshuffle dan memberikan pesan kepada anggota kabinet yang lain yang masih belum perform untuk hati-hati gitu. Bahkan kan Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa nilai pemerintahannya itu masih rendah. Ya, itu sudah diakui, sudah di state, dan ini menjadi sinyal bahwa rendahnya performance dari pemerintahan hari ini bisa jadi karena masih banyak ya anggota-anggota kabinet yang sangat involved dengan praktik-praktik seperti itu. Dan Noel salah satu bukti bahwa Pak Prabowo tidak main-main dengan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini ada kaitan dengan Pak Jokowi ya? Kalau kita lihat runtutannya kan memang dari isu-isu korupsi yang diangkat ke publik, orang-orang ini kan orang-orang yang sangat lekat dengan Pak Jokowi sebelumnya. Ya, Pak Bang Nol ya, ini relawan Jokowi, meskipun juga anggota Gerindra, Kaltara ya saat itu nyalek, tapi memang identitas politiknya setara dengan Pak Jokowi. Kemudian juga yang sebelumnya juga mengangkat ke publik adalah mantan Menteri Agama ya, itu juga sedang diproses di KPK, pemanggilan-pemanggilan. Juga Budi Ari. Kalau kita lihat dari runtutan, Budi Ari, mantan Menteri Agama, kemudian juga Nol, ini orang-orang yang terafiliasi yang sebelumnya sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu. Dan ini membuktikan menurut saya kalau dikaitkan dengan konteks politik bahwa ada pesan dari Pak Prabowo bahwa meskipun saya ini keberlanjutan tetapi tidak sungkan-sungkan untuk mengkoreksi sistem yang tidak tepat gitu. Dan kalau kita lihat dari pernyataan Ketua KPK, ini kan kasus korupsi yang terjadi modusnya, skemanya sejak tahun 2019. Sudah berlangsung 6 tahun dan diduga ada kaitannya nanti pengalirannya ke menteri-menteri sebelumnya. Nah, ini menjadi babak baru menurut saya terhadap konstelasi politik hukum yang selama ini kita duga KPK itu kesannya dikontrol oleh Pak Jokowi, gitu kan. Nah, di satu sisi saya melihat ini ada progres yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan konsolidasi instrumen-instrumen penegak hukumnya, kejaksaan, kepolisian, KPK, sekarang seolah-olah sudah memberikan sinyalemen samina wa atona sama pimpinan hari ini gitu. Yang tadinya kita lihat ini ada semacam dualisme patron politik, yang satu ke Pak Jokowi, yang satu ke Pak Prabowo gitu kan. Tapi dengan adanya kasus Nol ini yang kalau saya baca di berita ya, ada kaitannya dengan menteri-menteri sebelumnya, ini kan juga akan menyasar bagaimana pemerintahan di era Pak Jokowi ini dievaluasi secara hukum oleh KPK. Oke, baik. Saya mau ke Mas Adi, mungkin sedikit Mas Adi, berarti apakah Pak Prabowo sudah siap kehilangan salah satu jempol atau dua-duanya mungkin yang kemarin sempat diberikan ketika melakukan pidato di sidang? Bagi saya harus kita akui Prabowo Subianto itu sangat powerful. Bahwa Prabowo Subianto punya hubungan baik dengan semua kalangan, berhubungan baik dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Tapi saya termasuk yang hakul yakin Prabowo Subianto itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, apalagi didikte. Per hari ini apapun yang dilakukan oleh Prabowo Subianto secara perlahan itu totally different dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Soal program makan bergizi gratis, soal sekolah rakyat dan seterusnya berbeda. Pemerintah sebelumnya itu kan infrastructures yang diyakini sebagai alat untuk melakukan pemerataan ekonomi. Tapi Prabowo Subianto menjadikan program-program strategis pro rakyat down to earth yang saya sebut seperti makan bergizi gratis, termasuk soal koperasi desa Merah Putih, soal ketahanan pangan adalah instrumen supaya muncul ekosistem dan pemerataan ekonomi di level daerah dan di level desa. Sangat berbeda. Termasuk juga soal supremasi hukum. Prabowo Subianto mengatakan, jangankan bagi saya ini adalah pesan pentingnya. Gerindra pun nggak mau dilindungi kalau ada kadernya yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Ini kan pesan ke yang lain. Kalau kader Gerindra saja nggak ada yang dilindungi, apalagi kader yang lain, apalagi cuman relawan, apalagi di luar Gerindra. Ini yang saya kira adalah bentuk keseriusan bahwa hukum dalam konteks pemberantasan korupsi pemerintah kali ini tidak kaleng-kaleng, Mas Bro. Tidak pandang bulu. Tidak kaleng-kaleng, tidak pandang bulu, tidak pandang agama, dan tidak pandang partai politik. Wah, ini mantap ini, Pak. Dan juga nanti Pak Prabowo bisa bilang ini kalau ada reshuffle. Saya reshuffle bukan karena sentimen politik loh. Memang ya kader partai Gerindranya sendiri aja bisa diproses seperti ini. Walaupun nanti terjadi reshuffle yang mengenai partai lain, lalu partai lain curiga dengan Pak Prabowo, nah ini untuk mengklirkan kecurigaan itu gitu kan. Tapi kan Bung Noel kan mau direvisi. Mau diamnesti. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana.